Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Malik Ibrahim dari kelas MB4109 ingin menjelaskan metode penelitian saya yang berjudul Pengaruh Analisis Brand Personality terhadap Keputusan Pembelian Produk Furniture IKEA Alam Sutera. Di bab pertama, yaitu ada latar belakang. Yang poin pertama itu, perkembangan usaha furniture di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, perkembangan usaha furniture di Indonesia ini cukup pesat, sehingga menjadikan IKEA harus terus berinovasi. Lalu, yang pada poin kedua, persaingan IKEA dengan produsen furniture lainnya. Persaingan untuk saat ini cukup ketat, yaitu dengan inovasinya IKEA sendiri, menjadikan IKEA sendiri menjadi penarik bangsa pasarnya dia, sehingga IKEA dapat mencapai tujuannya, yaitu yang ketiga, kepribadian merek terhadap keputusan pembelian produk furniture IKEA. Nah, kepribadian merek keputusan pembelian produk furniture IKEA sendiri itu dengan memberikan konsep-konsep tertentu pada produk-produknya, yaitu furniture. Setiap konsep itu memiliki season-season yang berbeda sehingga menarik konsumennya cukup baik. Lalu, mengapa produk IKEA? Seperti yang diketahui, IKEA terus berinovasi dengan produk-produk yang bagus dan memiliki kualitas yang baik, serta harganya yang cukup ekonomis. Lalu, ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu dibagi menjadi 4 elemen, yaitu manajemen pemasaran, brand atau merek, brand personality, keputusan pembelian. Di poin pertama, yaitu ada manajemen pemasaran, ada pengertian manajemen pemasaran, tujuan atau manfaat manajemen pemasaran, pentingnya sebuah brand terhadap manajemen pemasaran. Lalu yang kedua, ada merek atau brand. Di sini menjelaskan mengenai definisi merek, elemen-elemen merek, membangun kepribadian sebuah merek. Lalu yang ketiga, brand personality. Menjelaskan mengenai definisi brand personality, dimensi brand personality, pengaruh sebuah merek terhadap keputusan pembelian, dan yang keempat, terdapat definisi keputusan pembelian, tahap-tahap proses pengambilan keputusan dalam pembelian. Lalu, ada jenis penelitian, di mana peneliti memakai karakter penelitian dan jenisnya itu ada 7 poin. Yang pertama, berdasarkan metode. Metode yang diambil peneliti itu kuantitatif. Lalu yang kedua itu berdasarkan tujuan. Tujuan yang diambil peneliti itu konklusif. Yang ketiga juga berdasarkan tipe penyelidikan. Tipe penyelidikan yang diambil oleh peneliti itu yaitu kasual. Dan yang keempat berdasarkan keterlibatan peneliti, yaitu tidak menginterferensi data. Yang keenam berdasarkan settingan penelitian, yaitu non-contrived setting. Yang ketujuh, berdasarkan waktu penelitian, yaitu cross-section. Lalu, ada metode penelitian, dibagi menjadi 3, yaitu populasi, sampel, dan data. Di sini peneliti, populasi dalam penelitiannya adalah jumlah pembeli produk furniture IKEA Alam Sutera dengan jumlah tidak diketahui. Karena data yang dicantumkan itu selalu bertambah dan bertambah seiring berjalannya produk-produk terbaru dan banyak peminat belinya. Lalu yang kedua, ada sampel. Sampelnya itu peneliti menggunakan rumus Bernoulli, yang dimana N-nya itu 97, akan tetapi digenapi oleh peneliti menjadi 100. Dan ada data. Data yang dipakai peneliti itu, jenis datanya, data primer. Lalu, pada teknik pengumpulan datanya itu menggunakan questionnaire. Di sini juga ada beberapa teknik analisis data, yaitu teknik analisis data deskriptif. Yang pertama itu besarnya persentase perilaku konsumen dan persentase keputusan pembelian, yaitu 2 variabel X dan Y pada produk furniture IKEA. Lalu ada metode successive interval atau yang biasa kita sebut MSI. Di sini peneliti menggunakan rumus, yaitu Y sama dengan NS plus 1 plus NS min. Lalu ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini peneliti menggunakan 2, yaitu uji multi
kolinearitas, dan normalitas. Lalu di sini ada uji hipotesis. Di uji hipotesis itu dalam sebuah penelitian kuantitatif, hipotesis adalah sebuah elemen sangat penting terhadap pengaruh dari suatu penelitian. Hipotesis berupa jawaban atau dugaan ilmiah terhadap suatu fenomena. Dapat diketahui fenomena IKEA sendiri yaitu memiliki berbagai macam, seperti pengambilan barangnya tersendiri atau self-service, lalu juga atmosfer yang berbeda, dan memiliki outlet-outlet tertentu mengenai booth makanan atau furniture. Nah, di sini itu konsumen dapat membeli barang sekaligus berbelanja mengenai makanan. Nah, dalam pengaruh itu tersendiri itu, mereka kayak seperti membeli makanan di outlet IKEA, lalu dapat memikirkan nih barang yang dibeli, kira-kira apa yang cocok untuk rumah mereka interiornya. Dari situ tuh muncullah pikiran-pikiran untuk membeli suatu barang, dan atmosfer IKEA sendiri itu mendukung karena letaknya barang tertentu berdekatan seperti rak untuk di kamar mandi, dan di situnya itu banyak alat-alat kamar mandi, sehingga mendukung bagaimana proses pembeliannya itu tergantung dari brand personality yang dimiliki oleh produk tertentu pada IKEA. Lalu di sini ada validitas variabel, yang dimana variabel penelitian saya memiliki dua variabel, diantaranya brand personality dan keputusan pembelian. Di sini juga memiliki R hitung, dapat dilihat memiliki berbagai macam R hitung tersendiri, mulai dari 0,846 hingga paling akhir 0,828. Lalu memiliki R tabel yang dapat dilihat 0,361 dan memiliki terakhir 0,361 juga. Kesimpulannya dari data-data yang diambil semuanya valid. Kurang lebihnya mohon maaf atas presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.